Halo semua, nama saya Wilson Gandau Tauro. Saya dari kelas 10 MIPA 2. Hari ini saya akan menjelaskan tentang bulu tangkis. Bulu tangkis atau badminton ialah salah satu permainan bola kecil yang paling populer di Indonesia selain sepak bola. Anak-anak, remaja, dan orang dewasa pasti mengetahui jenis permainan yang memiliki ciri khas menggunakan raket sebagai pemukul dan bola yang disebut kok ini. Bulu tangkis atau badminton adalah salah satu olahraga yang dimainkan oleh satu orang atau dua orang dalam satu tim. Pertandingan individu bisa disebut sebagai pertandingan tunggal, sedangkan sebutan pemain ganda ditujukan untuk dua orang yang bermain dalam satu tim. Pertandingan ganda pun dapat dibedakan menjadi tiga: ganda putra, ganda putri, dan ganda campuran yang terdiri dari satu pemain laki-laki dan satu perempuan. Awalnya permainan bulu tangkis berasal dari India dan Tiongkok. Permainan ini mulanya dilakukan dengan kaki agar bola tidak jatuh di tanah. Kepopuleran bulu tangkis sampai ke negara Inggris. Di sana permainan bulu tangkis mengalami modifikasi dengan menggunakan tongkat. Sampai akhirnya penduduk Inggris membawa tongkat atau battledores ini ke Tiongkok, Jepang, dan Thailand. Seorang tentara yang berasal dari Britania yang mencetuskan permainan battledores yang kemudian dikombinasikan dengan net dan dimainkan secara berlawanan pada abad 19. Awalnya permainan ini bernama Puna karena dibuat di kota Pune. Kemudian tentara tersebut membawa permainan Puna tersebut ke Inggris pada tahun 1950-an. Sesampainya permainan ini di Inggris, sebutan Puna diubah menjadi badminton hingga sekarang ini atau bisa disebut bulu tangkis di Indonesia. Badminton World Federation atau BWF ialah induk organisasi yang menaungi permainan bulu tangkis dunia. Di Indonesia sendiri, induk organisasi bulu tangkis dibentuk pada tanggal 5 Mei 1951 dengan nama Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI. Permainan bulu tangkis umumnya dimainkan dalam ruangan atau indoor, sedangkan kita sering melihat permainan ini dilakukan di luar ruangan. Namun, pada pertandingan resmi bulu tangkis dilakukan di dalam ruangan. Sarana yang diperlukan dalam permainan bulu tangkis antara lain lapangan, net, raket, dan kok. Berikut ketentuan sarana dan prasarana yang digunakan dalam permainan bulu tangkis. A. Lapangan yang digunakan dalam bulu tangkis panjangnya adalah 13,40 meter, lebarnya 6,10 meter, jarak garis servis depan dengan garis net adalah 1,98 meter, tinggi tiang net 1,55 meter, dan tinggi net adalah 1,5 meter. B. Net merupakan jaring yang digunakan sebagai pembatas daerah permainan dalam bulu tangkis. Net yang digunakan dalam permainan bulu tangkis telah ditentukan oleh BWF dengan ketentuan terbuat dari tali yang halus, berwarna hijau tua, panjang net 6,10 meter dan lebar net 0,76 meter. C. Kok adalah bola kecil dalam permainan bulu tangkis. Bola tersebut berbentuk kerucut yang dinamakan shuttlecock atau kok. Terdapat syarat-syarat yang ditentukan oleh BWF dalam standarisasi kok, seperti bahan terbuat dari busa karet dan bulu angsa, memiliki 16 bulu angsa, panjang bulu angsa 62-70 mm, ujung bulu membentuk lingkaran dengan panjang 58-66 mm, diameter setengah lingkaran 25-28 mm, dan berat 4-5 gram. Permainan bulu tangkis tidak hanya memerlukan kekuatan tangan agar dapat melakukan pukulan keras, akan tetapi dibutuhkan keselarasan antara kecepatan, ketetapan, dan keseimbangan agar pergerakan dalam mengembalikan kok dapat dilakukan. Teknik dasar dalam permainan bulu tangkis yaitu memegang raket, posisi berdiri atau stance, gerakan kaki atau footwork, service, pukulan forehand, backhand, dan smash. 1. Teknik posisi berdiri atau stance. Teknik posisi berdiri atau stance merupakan teknik paling dasar untuk mempelajari bulu tangkis. Teknik posisi berdiri atau biasa disebut teknik siap ialah posisi badan yang siaga dalam menyambut datangnya bola dari lawan. Berikut langkah-langkah yang dapat kamu praktikkan. A. Berdirilah dengan posisi siap menerima bola. B. Tekuklah sikutmu dan lututmu. C. Bengkukkan badanmu. D.
D. Posisikan raket berada di depan. 2. Teknik memegang raket. Dalam bulu tangkis, memegang raket tidak boleh sembarangan dilakukan. Hal ini karena dengan memegang raket dengan benar, maka pukulan yang kamu hasilkan akan menjadi terarah dan kualitas pukulan akan menjadi baik. Teknik memegang raket dapat dibedakan menjadi 4, yaitu American grip, backhand grip, forehand grip, dan combination grip. A. Aktivitas memegang raket teknik American grip. Cara memegang raket dengan American grip merupakan teknik memegang raket dengan cara ibu jari dan jari telunjuk menempel pada bagian bawah pegangan raket. Teknik memegang ini dapat kamu gunakan untuk melakukan smash di depan net. Cara melakukan American grip ialah sebagai berikut. 1. Ambil raket dengan memegang bawah pegangannya. 2. Ibu jari dan jari telunjuk menempel pada permukaan bagian bawah pegangan raket. B. Aktivitas memegang raket teknik backhand grip. Cara memegang raket dengan backhand grip merupakan teknik memegang raket dengan cara ibu jari berada di belakang, sedangkan jari-jari yang lain berada di depan. Teknik memegang ini dapat kamu gunakan agar kok yang dipukul dapat melaju dengan cepat. Berikut ini cara melakukan backhand grip. 1. Ambil raketmu dengan memegang bawah pegangannya. 2. Letakkan ibu jarimu di bawah dan jari-jari berada di atas permukaan raket. 3. Pegang raketmu dengan posisi miring. C. Aktivitas memegang raket teknik forehand grip. Cara memegang raket dengan forehand grip merupakan teknik memegang raket dengan cara ibu jari dan jari telunjuk berada di pegangan raket yang memiliki ukuran kecil. Teknik ini dapat kamu gunakan untuk melakukan smash dan memukul kok yang berada di atas net. Berikut ini cara melakukan forehand grip. 1. Ambil raketmu dengan sedikit memegang ke arah bagian tengah. 2. Letakkan ibu jari dan jari telunjukmu ke bagian gagang raket yang memiliki ukuran kecil. 3. Posisikan ibu jari dan jari telunjukmu agak ke tengah raket. 4. Peganglah raketmu dengan posisi miring. D. Aktivitas memegang raket teknik combination grip. Combination grip adalah cara memegang raket dengan mengubah cara pegangan raket yang disesuaikan dengan arah datangnya kok dan jenis pukulan. Cara memegang raket dengan combination grip merupakan teknik memegang raket dengan menggabungkan teknik backhand dan forehand. Hal ini dilakukan karena kok dalam permainan bulu tangkis memiliki pergerakan yang susah diprediksi. Oleh karena itu, cara memegang raket pun dapat berubah sewaktu-waktu dan dapat diatasi dengan combination grip. Kelebihan dari teknik ini yaitu pemain tidak perlu merubah posisi raket saat akan memukul kok. Kelemahannya adalah pegangan combination grip sulit dicermati, sebab pegangan raket combination grip mudah untuk melakukan pukulan bola yang datang ke arah tubuhnya. Karena pegangan ini, ibu jari mudah digeser. Cara melakukan sebagai berikut. 1. Raket yang dipegang dalam posisi miring. 2. Jari telunjuk diletakkan bagian depan menghadap ke ujung raket. Ibu jari memangkul di tangkai raket di sisi belakang dan jari-jari yang lain ditekuk di bawah tangkai raket. 3. Teknik gerakan kaki atau footwork. Bulu tangkis ialah olahraga yang menggunakan keselarasan antara gerak tangan dan kaki. Dibutuhkan suatu pergerakan yang cepat agar kok yang dipukul oleh lawan dapat dikembalikan. Teknik gerakan kaki agar dapat bergerak leluasa dalam permainan bulu tangkis disebut footwork. Kecepatan gerakan kaki tidak dapat dicapai apabila footworknya tidak teratur. Jadi, manfaat menguasai footwork dalam permainan ini sangat penting untuk pergerakan pemain. Kamu dapat melakukan langkah-langkah berikut untuk melakukan aktivitas footwork. A. Gerakan kakimu 2 langkah dari kanan dan ke kiri. B. Gerakan kakimu dari posisi tengah lapangan sampai ke belakang. C. Kemudian lanjutkan gerakan ke arah depan. D. Kamu juga dapat menggerakkan kaki secara zigzag. 4. Teknik servis. Pukulan servis adalah pukulan yang dilakukan seorang pemain bulu tangkis secara diagonal yang bertujuan untuk memulai pertandingan.
Macam-macam pukulan servis sendiri dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pukulan servis pendek atau forehand dan pukulan servis panjang atau backhand. Aktivitas servis pendek atau forehand. Servis pendek atau forehand merupakan servis yang dilakukan dengan pukulan yang pendek untuk melewati net. Tujuan dari pukulan ini ialah agar kok jatuh pada daerah servis lawan serta membuat lawan tidak bisa melakukan pukulan smash. Berikut cara melakukan servis pendek atau forehand. 1. Pukullah kok dengan kekuatan yang tidak besar menggunakan raket. 2. Tekuklah sikutmu. Dan 3. Arahkan secara diagonal. B. Aktivitas servis panjang atau backhand. Servis panjang atau backhand merupakan servis yang dilakukan dengan pukulan yang panjang untuk melewati net. Tujuan dari pukulan ini ialah agar lawan tidak dapat mengembalikan kok yang telah dipukul. Kamu dapat menggunakan teknik ini untuk pukulan lob, yakni memukul kok setinggi mungkin agar jatuh di belakang daerah lawan. Berikut langkah-langkahnya. 1. Peganglah kok dengan tangan kiri dan raket tangan kanan. 2. Ayunkan raketmu untuk memukul kok dengan kekuatan yang besar. 3. Arahkan secara diagonal. 5. Teknik smash bulu tangkis. Smash adalah sebuah pukulan yang keras yang dilakukan oleh pemain guna menjatuhkan kok di daerah lawan. Smash merupakan pukulan efektif yang dilakukan pemain untuk mendapatkan poin. Namun jika pukulan smash dengan salah dilakukan, maka bisa saja pemain yang melakukan smash yang dirugikan. Hal ini karena pukulan smash gagal yang disebabkan oleh kurang terarahnya pukulan kok dan teknik yang digunakan salah. Berikut langkah-langkah teknik dasar smash. 1. Pegang raketmu dengan benar. 2. Tekuklah dua kakimu. 3. Posisikan kok di atas kepalamu. 4. Pukulkan kok dengan meluruskan tangan dengan kekuatan pergelangan tangan. D. Aturan permainan dalam permainan bulu tangkis. Diberlakukan sistem poin dalam permainan bulu tangkis. Dalam bulu tangkis sendiri maksimal dilakukan 3 set pertandingan. Oleh karena itu, pertandingan bulu tangkis tidak dapat ditentukan waktu berlangsungnya secara pasti. Tim yang dapat mencapai poin 21 terlebih dahulu akan dinyatakan sebagai pemenang. Apabila dua tim memiliki poin yang sama-sama 20, maka akan diberlakukan sistem deuce. Deuce adalah jika dua tim sama-sama memiliki nilai 24. Maka pertandingan dilanjutkan hingga salah satu tim memiliki selisih 2 poin dari tim lainnya seperti 26-24 atau 27-25. Pemain yang dinyatakan pemenang dalam bulu tangkis ialah orang atau tim yang dapat memenangkan 2 set. Dalam BWF juga sudah terdapat aturan-aturan yang berlaku mengenai suatu tim dalam permainan bulu tangkis. Tim yang dimaksud di sini ialah orang-orang yang ikut serta dalam berlangsungnya sebuah pertandingan bulu tangkis. Berikut ketentuan-ketentuan tim dalam bulu tangkis yang perlu kamu ketahui. 1. Terdapat 5 kategori permainan berdasarkan jumlah pemain. 2. Permainan tunggal dapat dikategorikan tunggal putra dan putri. 3. Permainan ganda dapat dikategorikan menjadi 3, ganda putri, putra, dan campuran. 4. Tidak ada pemain cadangan. 5. 1 wasit utama. 6. 1 service judge. 7. 6 lineman. Mungkin segitu saja penjelasan saya tentang badminton. Terima kasih telah menonton.